Shalom saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Ampunilah kami atas segala keberdosaan kami. Dalam Kristus Yesus Putra-Mu yang tunggal kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai ayat 29. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini yaitu berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara-saudari sekalian, pertama sekali perlu kita ketahui apa yang menjadi penyebab doa Raja David dalam nas khotbah ini. Ketika Raja David telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah Raja David kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada Raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Singkat cerita, pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan untuk merespons rencana Raja David demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku.
tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan menyampaikannya kepada Daud. Saudara-saudari sekalian, mengetahui itu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan dan berdoa kepadanya. Bagian daripada doanya itulah yang menjadi nats khotbah kita ini. Di dalam doanya itu ia berkata dalam ayat 25, "Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu." Dari perkataan David dalam doanya ini, sungguh dia kagum akan janji Allah tersebut. Dia juga menyadari bahwa bukan kehendaknya, melainkan kehendak Allah lah yang harus terjadi, yang mengaturkan yang terbaik, jauh dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Walaupun sesungguhnya rencana David untuk membangun rumah bagi Allah adalah baik, tetapi kalau sudah Tuhan katakan, "Janganlah dulu, waktu yang akan datanglah itu, keturunanmu lah untuk itu," tidaklah bisa tertolak kita hal tersebut. Meskipun dari segi kemanusiaan, yang di dalam hati kita itulah maunya terjadi, tetapi kalaupun bukan itu yang terjadi, marilah kita langsung sependapat terhadap apa yang Tuhan katakan. Kehendak-Mu lah Tuhan, rencana-Mu lah yang terjadi, seperti David yang berkata dalam doanya di ayat 25 itu, "Tepatilah untuk selama-lamanya janji-Mu, ya Tuhan, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu." Itulah yang pertama. Yang kedua, nama Allah besar untuk selama-lamanya. Ayat 26. Dalam hati yang penuh sukacita, David berterima kasih atas janji Allah itu. Ia meminta supaya Tuhan menepati dan melakukan seperti janji itu. Maka nama Tuhan akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hambanya Daud akan tetap kokoh di hadapannya. Jemaat Tuhan sekalian, salah satu perbuatan dari Allah untuk membesarkan namanya adalah janjinya ditepati dan semua pekerjaannya penuh dengan keajaiban. Termasuk salah satu yang mau dilakukannya terhadap Raja David dan keturunannya. Tidak ada Allah seperti Dia, bahkan tidak ada Allah selain Dia yang selalu menepati seluruh janjinya seperti yang dikatakannya. Yang ketiga, segala firman Allah adalah kebenaran. Ayat 27 sampai ayat 29. Jemaat Tuhan sekalian, Tuhan semesta alam, Allah Israel telah menyatakan kepada Daud melalui Nathan, Allah akan membangun keturunan bagi Daud. Itulah sebabnya Daud telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepada Tuhan. Hati Daud begitu teguh terhadap janji Allah itu. Ia begitu yakin bahwa kebohongan tidak pernah ditemukan sama sekali dalam diri Allah. Seperti yang disampaikan Daud di ayat 28, "Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu." Yang keempat, oleh karena berkat Allah, keluarga Daud diberkati untuk selama-lamanya. Ayat 29. Sesungguhnya siapakah yang tidak bersuka cita hatinya mendapat janji Allah seperti kepada Daud tersebut. Di dalam sukacitanya itu, Raja Daud menyatakan di dalam doanya di ayat 29, "Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya." Tuhan menepati janji tersebut terhadap anak Raja Daud, yaitu Raja Salomo. Dapat kita lihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 5. Dikatakan di sana, "Dan ketahuilah,
Aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tahtamu, menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Raja Salomo mendirikan rumah itu dan diselesaikannya. Dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 11-13, datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini. Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kupirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Saudara-saudara sekalian, janji yang mana lagi yang Allah maksud? Supaya makin jelas kita ketahui, bagian dari janji Allah yang dikatakan Nathan kepada Daud, yaitu tentang kedatangan Mesias atau Al-Masih, artinya yang diurapi oleh Tuhan. Dari keturunan Daud sendiri kedatangannya, yang keberadaannya dipenuhi oleh kebenaran Allah. Justru itulah yang membuat hati Daud sangat bersuka cita menyambut janji itu. Saudara-saudari seiman, Tuhan telah menyatakan janji itu kepada kita sekarang, yaitu Yesus Kristus. Benar adanya kedatangannya dari keturunan Daud. Bahkan benar adanya berkat Tuhan itu kekal selama-lamanya. Melalui itu kita telah merasakan pengorbanan Yesus itu sendiri. Sebab berkat yang paling besar dalam kehidupan kita ini adalah kasih karunia-Nya, penebusannya. Kita dilepaskan dari hukum karena dosa, dan kita dimenangkan melawan dosa. Serta kepada Mesias atau Yesus Kristus, Allah menetapkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Saudara-saudari seiman, marilah kita tetap teguh terhadap berkat yang dari Allah itu. Yesus telah diberikan bagi kita, yang telah menyelamatkan kita dari maut. Oleh karena itu, kita yang telah diberkati dan mendapatkan berkat dari Allah, marilah menjadi berkat terhadap sekitar kita melalui perbuatan yang baik, perkataan yang menghidupkan sesama, dan hidup yang memperdulikan orang-orang. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dan surga, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat yang telah Kau nyatakan. Berkat-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dan kiranya Tuhan kami tetap beriman teguh kepada Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, di dalam kehidupan kami ini terus menerus. Dan kiranya Tuhan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kiranya mampukan kami juga, sebagaimana Engkau telah memberkati menjadi berkat bagi sesama kami. Ampunilah kami Tuhan atas segala keberdosaan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.